Jelaskan secara rinci yang harus kalian lakukan apabila produk X display yang dipajang sudah discontinue. Pertama-tama sebelum kita mematikan mode demo atau mode LDU-nya itu kita cek fisiknya dulu. Cek fisiknya di sini kayak ada baret, ada ya semacam minor-minornya lah di fisiknya karena itu kan bekas capaian user ya. Itu salah satunya itu terus memastikan kelengkapannya kotak segala macam, nomor emailnya sesuai enggaknya. Yang kedua, yang ketiga itu mematikan mode demonya. Iya, Oke, dengan kita demo. lanjut ya untuk soal kedua. Iya. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Oh, stok barang yang tidak masuk stok ya berarti. Oh iya, jadi pertama-tama itu kita memastikan dulu, kita, stokkan dulu untuk barangnya, terus kalau memang sesuai aja kita laporkan ke audit untuk, menambahkan stok tersebut atau ke ya audit ya. Biasanya kami konfirmasinya ke audit kalau memang ada barang lebih kayak gitu, atau memastikan ke cabang terkait, kalau misalkan, ada barang-barang mereka yang ke bawah atau item-item gantung yang belum kami tarik. Oke, itu ya. Ya. Oke, kita lanjut untuk soal ketiga. Apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Iya, untuk DP ya sebenarnya wajib DP sih. Tapi karena belum ada kepastian dari user dan tidak 3 hari tidak ada kabar, sebenarnya kalau ada user mau bisa aja dijual, tapi pastikan dulu ke user yang terdahulu, diinfokan bahwa, barangnya kami jual untuk user yang mau beli sekarang. Jadi, kalau usernya masih berminat, kita carikan barang yang lain, untuk usernya yang terdahulu, menggantikan barangnya dan dimintai DP sih. Sehingga, itu pasti diambil kayak gitu, wajib DP. Jadi dimintakan DP ya, Kak? Iya betul. Oke, kita lanjut untuk soal keempat. Demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun, saat Heeh. promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Warna barat ya, pertama, karena itu sudah, masuk lingkup, promotor ya, di saat pemajangan demo ke mejanya. Jadi, kita harus lapor dulu ke, biasanya aku lapornya ke manajer sih, awal-awal kan karena itu tanggung jawabnya jadi dari manajer nanti info ke promotor bahwa itu jadi tanggung jawab, promotor terkait karena, apa, karena dampak atau, baret yang disebabkan oleh mereka saat pemajangan atau prospek segala macamnya. Karena kan kita sudah memastikan sebelum memasang demo itu fisiknya oke aja, nggak ada baret, nggak ada lecet segala macam, tapi pas di sana saat pajang, eee, dan dikembalikan fisiknya itu baret ya, otomatis tanggung jawabnya itu ke promotor dan wajib diganti, entah klaim garansi atau segala macam, biasanya kayak gitu. Cuman tetap dibantu sih. Oke, kita lanjut ya untuk soal terakhir. Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan men-DP unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Pertama-tama kita bikinkan nota serah terima dulu, nota kecil ya, untuk user-nya. Yang kedua, wajib, buat ARDP agar MP terkait tuh tahu
ada user mau atau DP barang yang DP barang yang mau diambil kayak gitu, nah. Dan diinfokan juga sih ke MP sebelumnya bahwa, ada user DP gitu, barang tersebut, sehingga, eee, pasti besok barangnya bisa sampai dan bisa diambil sama user, gitu sih. Oke, itu aja ya. DP dan RDP, iya, bikin RDP, iya. Oke, untuk pertanyaannya sudah selesai ya, Kak. Dari jawabannya tadi itu ada yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama tadi Heeh, mengenai jelaskan secara rinci yang harus kalian lakukan apabila produk X-Display yang dipajang sudah discontinue. Untuk jawabannya tadi sudah betul. Terus lanjut untuk soal kedua mengenai apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok. Yang pertama bisa kita lakukan pengecekan di sistem SAP untuk memastikan apakah barang tersebut sudah di-input atau belum. Setelah itu, koordinasi ke tim PM terkait apakah unit ini merupakan barang stok jual atau sebagai gift. Terus yang terakhir, setelah itu konfirmasi ke SM atau tim accounting untuk tindakan selanjutnya. oh iya. Terus kita lanjut lagi untuk soal ketiga mengenai apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Untuk jawabannya tadi sudah betul aja ya Kak, jadi kita lanjut untuk soal keempat. Oh iya, Mengenai demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun, saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet, sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Yang pertama, pastikan adanya tanda terima barang antar gudang dan promotor, terus melakukan cross-check unit tersebut secara bersama-sama, dan tanyakan kepada promotor tersebut alasan kerusakannya karena apa. Dan yang terakhir bisa kita konfirmasi ke SM untuk tindakan selanjutnya. Terus lanjut untuk soal terakhir, mengenai Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan men-DP unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Yang pertama tadi, bisa kita input di RDP sesuai dengan nominal yang dibayarkan. Terus wajib juga memisahkan barang DP tersebut dan memasukkan ke gudang KIP ya, Kak. Tadi iya. yang terakhir ketinggalan. Oke, dari penjelasannya apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, aman. Aman aja ya? Oke, kalau aman aja untuk tesnya Iya. sudah selesai ya, Kak. Terima kasih.